Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai pendidikan anti korupsi, yang mana pendidikan anti korupsi ini sangat penting untuk kita pelajari, karena kita tahu semuanya bahwa negara kita itu banyak koruptor dan itu bisa menghambat kemajuan negara kita. Nah, di PowerPoint ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan anti korupsi. Jadi masa depan bangsa dan negara ini ada di tangan generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan, karena generasi muda sebagai penentu perkembangan ataupun kemunduran suatu bangsa dan negara. Namun kenyataannya beberapa kasus korupsi yang melanda bangsa Indonesia melibatkan anak muda. Jadi hal itu didasarkan karena sifat mayoritas anak-anak muda saat ini ingin mendapatkan sesuatu dengan budaya formalin cara cepat, sukses dengan cara cepat, kaya dengan cara cepat, dan semuanya ingin serba cepat. Itu menjadi PR bagi kita semuanya, terutama untuk anak-anak muda. Jadi kita harus membiasakan diri supaya nilai-nilai anti korupsi ini tertanam sejak dini. Oke, kita langsung saja. Jadi korupsi di Indonesia itu sudah dipandang sebagai kejahatan luar biasa. Berdasarkan survei Badan Pengawas Korupsi Dunia tahun 2013, Indonesia menempati urutan 114 negara terkorup di dunia dari 175 negara dengan indeks persepsi 32. Kita bisa melihat dari 175 negara kita itu di urutan 114. Ini membuktikan bahwa negara kita itu sangat tertinggal dalam hal kedisiplinan, dalam hal kejujuran. Nah, kita bisa lihat di bawah. Jadi tahun 2006 Komisi Pemberantasan Korupsi mendefinisikan korupsi sebagai semua penyalahgunaan penggunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara. Oleh karena itu, dianggap sebagai tindak pidana. Menurut KPK, penyalahgunaan kewenangan dapat berbentuk suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, perbuatan pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Itu yang bisa kita pahami. Jadi negara kita itu sangat tertinggal lah dalam hal kejujuran. Itu sangat berpengaruh terhadap kemajuan negara kita. Karena kalau misalkan banyak koruptor, otomatis pembangunan tidak akan berjalan. Dari faktor pendidikan, faktor infrastruktur, itu semua menjadi terhambat. Kita bisa melihat bagaimana di Bogor ada korupsi besar-besaran pada waktu itu, proyek Hambalang ya, yang harusnya sekarang berguna untuk para atlet malah terbengkalai. Kita langsung saja ke akibat dari korupsi itu sendiri. Korupsi sudah sedemikian menggurita dalam kehidupan masyarakat. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah rakyat itu sendiri.
karena sejumlah besar uang yang dikorupsi hakikatnya adalah uang rakyat. Korupsi merupakan tindakan yang dapat menyebabkan sebuah negara menjadi bangkrut dengan efek yang luar biasa, seperti terhambatnya pembangunan nasional disebabkan oleh hancurnya perekonomian sehingga menyengsarakan masyarakat. Jadi efek konkretnya itu yang pertama memperparah kemiskinan, pendidikan, pelayanan kesehatan menjadi mahal. Sudah banyak para pejabat kita yang mengkorupsi, misalkan BPJS Kesehatan. Jadi yang akhirnya yang dirugikan itu masyarakat itu sendiri. Kemudian dari pendidikan, kalau misalkan pejabat publik kita jujur, adil, pasti lebih terjangkau untuk siswa-siswi, baik itu dari biayanya, dari fasilitasnya, semua akan terpenuhi. Kemudian juga fasilitas umum seperti transportasi menjadi tidak aman serta rusaknya infrastruktur jalan. Dan yang paling berbahaya adalah meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan angka kriminalitas pun meningkat. Korupsi juga memperburuk citra bangsa Indonesia di mata internasional. Itu sudah jelas. Contohnya saja infrastruktur jalan. Kalau misalkan dikorupsi, infrastrukturnya jelek dan itu akan cepat rusak. Seperti jalan, jembatan, itu akan menjadi cepat rusak. Apalagi kalau bisa mengakibatkan kecelakaan bagi pengguna jalan. Dan itu pasti masyarakat itu sendiri. Nah, kita langsung ke pendidikan anti korupsi. Korupsi tentu saja merupakan satu masalah serius yang dihadapi masyarakat dan negara kita. Oleh karenanya, upaya luar biasa pula untuk memberantasnya. Selama ini upaya pemberantasan korupsi hanya fokus pada upaya menindak para koruptor. Tetapi sedikit sekali perhatian pada upaya pencegahan korupsi. Jadi kalau koruptor itu memang sudah ditindak, ya mungkin hampir maksimal. Tapi kalau pencegahannya itu masih kurang, terutama dari KPK itu sendiri. Jadi pendidikan anti korupsi merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan untuk generasi muda melalui 3 jalur. Yang pertama, pendidikan di sekolah yang disebut dengan pendidikan formal. Jadi untuk generasi muda, terutama siswa dan siswi di sekolah, itu pendidikan pertama itu di sekolah, atau juga disebut pendidikan formal. Kita harus membiasakan diri di sekolah itu harus dijalankan nilai-nilai atau norma-norma yang positif sehingga perilaku kita menjadi baik. Terus yang kedua, pendidikan di lingkungan keluarga yang disebut dengan pendidikan informal. Keluarga juga sangat berpengaruh. Karena kalau lingkungan keluarganya kondusif, itu bisa memberikan output yang bagus kepada anak-anaknya. Karena anak itu belajar dari orang tua. Jadi apapun yang dibicarakan, apapun yang dilakukan, itu akan menjadi teladan untuk anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, pendidikan di masyarakat yang disebut dengan pendidikan non formal. Jadi di masyarakat kita bisa belajar bagaimana caranya bertanggung jawab, bagaimana caranya kita punya kepedulian terhadap sesama. Kemudian strategi pendidikan anti korupsi di sekolah dilakukan dengan cara mengintegrasikan beberapa nilai dan perilaku anti korupsi. Yang pertama, pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dengan mata pelajaran dan proses pembelajaran diimplementasikan di laboratorium warung kejujuran misalnya. Jadi memberikan kepercayaan kepada siswa untuk mengelola warung kejujuran adalah bentuk tanggung jawab siswa kepada sekolah. Jadi warung kejujuran ini merupakan implementasi hasil penanaman nilai-nilai anti korupsi di kelas.
Adanya laboratorium warung kejujuran menjadikan siswa memperoleh pengalaman secara langsung. Laboratorium warung kejujuran melibatkan beberapa mata pelajaran, diantaranya IPS, kemudian ada PPKN dan agama, yaitu materi konsep kejujuran. Jadi warung kejujuran ini bukan hanya bermanfaat untuk siswa, tapi juga berguna bagi guru dan sekolah. Jadi tujuan warung kejujuran ini adalah untuk membiasakan dan melatih nilai-nilai kedisiplinan, kemandirian, kejujuran, dan tanggung jawab. Kelak siswa akan lebih bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai masalah di setiap langkah kehidupan serta membentuk sikap anti korupsi siswa. Dulu juga di KPK itu di kantornya ada namanya warung kejujuran. Jadi di warung kejujuran ini tidak ada yang menjaga warungnya. Jadi dengan prinsip saling percaya. Jadi ada yang membeli, uangnya simpen, uangnya barangnya diambil gitu ya. Nah, itu melatih kita itu untuk jujur. Jadi jujur itu tidak harus dilihat oleh orang lain, tapi jujur itu bagaimana kita bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Nah, itu kalau misalkan dilatih setiap hari, itu akan membentuk perilaku kita. Secara tidak langsung akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian selain itu dalam pelaksanaan kegiatan kesiswaan seperti OSIS, Pramuka, ada Kopsis, kemudian juga PMR dan lain-lain, mulai dari rencana, keputusan rapat, pelaksanaan kegiatan, dan hasil kegiatannya ditulis dalam jurnal kegiatan individual pengurus atau panitia yang sewaktu-waktu dapat dicek oleh siapapun dan diumumkan secara tertulis di papan informasi kegiatan. Tujuannya agar dapat dibaca oleh seluruh warga sekolah. Untuk itulah perlu ditumbuhkan rasa dedikasi, keikhlasan, rasa pengabdian, demokratis, dan objektif dalam setiap sanubari anggota serta pengurus organisasi kesiswaan. Jadi kalau kita berbicara pendidikan anti korupsi, itu tidak jauh-jauh dari perilaku kita, bagaimana komitmen kita. Kita harus membiasakan diri. Kemudian pembiasaan perilaku di kalangan warga sekolah. Dalam melaksanakan pembiasaan perlu disampaikan pesan tentang sosialisasi dan ajakan untuk berperilaku anti korupsi, sehingga dapat menumbuhkan pola pikir, sikap, dan perilaku anti korupsi di kalangan warga sekolah, khususnya peserta didik. Lanjut saja. Pembiasaan yang dapat dilakukan secara rutin diantaranya ceramah kultum oleh seorang siswa yang mewakili kelasnya secara bergiliran pada pagi hari sebelum masuk jam pelajaran pertama. Ceramah dilakukan di suatu ruang khusus, misal ruang OSIS, yang diperdengarkan melalui speaker yang sudah terpasang pada setiap kelas. Supaya efektif, maka guru yang mengajar pada jam pertama wajib datang lebih awal, lalu mengkondisikan siswa agar dapat berkumpul di masing-masing kelas secara tertib dan bersama-sama mendengarkan dari siswa penceramah. Hal ini dapat menanamkan sikap kedisiplinan, tanggung jawab, serta kejujuran. Kemudian juga sekolah sudah seharusnya memiliki bengkel anti korupsi yang di dalamnya berisi hasil-hasil karya siswa yang terbaik tentang anti korupsi, seperti poster-poster anti korupsi, puisi, sajak, karikatur, cerpen, sergam, opini, dan ulasan anti korupsi. Di bengkel anti korupsi tersebut juga dibuatkan posko benda hilang, yaitu tempat penampungan barang-barang yang ditemukan siswa dengan dicatat ciri-ciri benda tersebut, dan apabila ada siswa yang merasa bahwa barang miliknya hilang bisa datang ke bengkel anti korupsi ini, tepatnya di posko benda hilang. Setelah siswa yang kehilangan barang tersebut menyebutkan ciri-ciri barangnya yang hilang dan ternyata cocok dengan barang yang ditemukan tersebut, barulah barang dapat diambil.
Itu hanya sebagai contoh. Jadi memang seharusnya di sekolah ini memiliki bengkel anti korupsi untuk menampung siswa-siswi itu. Yang pertama bagusnya adalah siswa-siswi berkreasi dalam bentuk tadi yang disebutkan, ada poster-poster yang tentunya berkaitan dengan anti korupsi. Juga membentuk karakter siswa supaya siswa itu mengembalikan barang yang bukan miliknya gitu. Jadi barang-barang tersebut dikembalikan. Kalau misalkan menemukan barang yang bukan miliknya, kemudian tadi di bengkel anti korupsinya juga dicatat barang-barang, ciri-ciri barangnya. Kemudian selain itu juga ditekankan pada siswa untuk sholat duhur secara berjamaah bersama guru-guru saat istirahat kedua. Untuk itulah sekolah harus mengkondisikan agar siswa mempunyai waktu lebih banyak untuk persiapan sholat sampai dengan pelaksanaan sholat. Kemudian dilanjutkan istirahat siswa. Misalnya jam istirahat kedua diberikan waktu isoma selama 20 menit. Hal tersebut melebihi jam istirahat pertama yang hanya 10 menit.